Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Rabbi shalli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Iftah lana abwaaba hikmati wa mansur alaina khaza'in fadhil jalali wal ikram. Allahumma inna santuka ma'allamtana farduduhu dan hajatina ilaihi wa la tansana ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin, berjamaah nikmati Allah. Alhamdulillah, bersyukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat curahan rahmat yang Allah berikan kepada kita, di mana malam hari ini Allah hadirkan kita di tempat yang mulia, di rumah Allah Subhanahu wa taala, memenuhi panggilannya, menjalankan perintahnya, bersujud kepadanya. Mudah-mudahan segala amal kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apabila seorang mengundang orang lain untuk hadir di rumahnya, dan sahibul hajat telah menyiapkan daripada hidangan dan jamuannya, maka kehadiran daripada undangan itu sangat diharapkan oleh orang mengundangnya, yaitu sahibul hajat. Disiapkan daripada makanan, hidangan, jamuan untuk orang-orang yang diundang itu. Dengan senang hati gembira menunggu daripada undangan itu. Maka apabila undangan yang telah disampaikan itu hadir datang ke rumahnya, maka menyenangkan kepada sahibul hajat. Senang, gembira, ya, undangannya telah datang. Sehingga jamuan, hidangan yang disiapkan itu tidak akan sia-sia. Orang itu diundang untuk sekedar makan di rumahnya, menikmati hidangan yang telah disiapkan oleh sahibul hajat. Tapi sahibul hajatnya senang, yang undang demen, gitu ya. Ketika orang-orang yang diundang itu pada datang, ya, senang, gembira, ya. Demikian Allah Subhanahu wa taala mengundang hamba-hambanya, telah menyiapkan daripada jamuan yang istimewa kepada orang-orang yang mau hadir datang memenuhi undangannya. Betapa senangnya Allah ketika mengundang hamba-hambanya itu, kemudian hamba-hambanya ini hadir memenuhi undangannya, gitu ya. Kalau sahibul hajat begitu senang gembira ketika undangan itu datang memenuhi undangannya di rumahnya untuk makan di rumahnya, ya, menikmati hidangan yang disiapkannya. Demikian Allah Subhanahu wa taala ketika mengundang hamba-hambanya untuk hadir di rumahnya, Allah telah menyiapkan daripada jamuan hidangan yang lebih istimewa dibandingkan jamuan yang disiapkan oleh manusia kepada undangannya, gitu ya. Maka betapa ruginya orang yang diundang oleh Allah, yang menciptakannya, yang memberikan kenikmatan hari-harinya, memberikan daripada kesehatan padanya, memberikan daripada umur, sehat, kuat, gitu ya. Diberikan daripada jodoh, diberikan daripada keluarga, anak-anak semuanya. Betapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada hambanya, ketika diundang oleh Allah
akan diberikan jamuan istimewa, diberikan hadiah yang luar biasa, kok nggak datang? Ini betul-betul mengecewakan daripada yang ngundang, Pak. Nah, kalau orang itu ngundang ya kepada orang yang sudah dikenal hari-hari, Pak nanti datang ya Pak ke rumah, saya ada hajat gitu ya. Nah, disiapkan daripada hidangan di rumah jamuan. Oh iya Pak. Ternyata nggak datang, nggak ada alasan yang disampaikan kepada yang ngundang. Kecewa nggak kira-kira yang ngundang itu? Nah, kecewa. Bagaimana kalau sekiranya Allah mengundang hambanya yang telah memberikan nikmat dan
menangis, berteriak-teriak, gitu ya. Masya Allah. Maka dirinya memohon kepada Allah jangan sampai dirinya itu dimasukkan golongan orang-orang zalim yang mendapatkan siksanya seperti itu. Nah, itulah Pak. Jadi akhirat itu kalau tidak sering dibicarakan, tidak sering untuk diulang-ulang, maka terlupakan dari ingatan kita, Pak. Hari-hari kita itu disibukkan perkara-perkara daripada berita-berita dunia. Ya. Sibuk aja kita melihat daripada berita dunia. Tangan kita sibuk aja membalas daripada media sosial itu. Gitu ya. Masya Allah. Nah, yang sebenarnya tidak banyak memberi keuntungan kepada kita sebetulnya, Pak. Gitu ya. Maka penting untuk duduk, kita dengarkan berita akhirat itu penting sekali. Gitu ya. Agar kita nggak tertipu, terpedaya daripada berita-berita dunia itu. Gitu ya. Nggak dengar itu juga nggak apa-apa. Iya, Pak. Bapak nggak dengar, nggak lihat daripada berita atau medsos lah, umpamanya masalah adzan dan macam-macam gitu ya. Nah, nggak pengaruh. Apa pengaruhnya sama diri kalian? Nggak ada pengaruh sebetulnya. Paling tambah kesel kalau dengar paling. Kan gitu aja. Nah, toh juga nggak merubah daripada keadaan jamaah. Apa seperti itu sebenarnya jamaah tambah ramai di masjid gitu? Enggak juga. Masjid tambah ramai apa enggak? Enggak juga. Ya. Nah, tapi bagaimana kita kerjanya tahu, gitu ya. Pikirkan, risaukan bagaimana umat ini untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang penting. Jadi gitu ya. Kita ini dibawa ke sana, bawa ke sini, Pak. Nanti besok lagi berita beda lagi, nanti berita kita dibawa ke sana lagi. Gitu ya. Coba 3 hari berikutnya atau 5 hari berikutnya, nanti yang ramai beda lagi. Dibawa ke sana kita, bawa ke sana gitu ya. Nah, ini berita akhirat ini nggak terpikirkan oleh kita, padahal ini pasti akan kita hadapi, gitu ya. Nah, pasti akan kita sampai ke sana nanti, itu Pak. Lah kita nggak bawa amal, nggak bawa perbekalan, ya. Apa yang akan kita banggakan nanti di hadapan Allah, gitu ya. Masya Allah. Pernah nggak kita angan-angan nanti di akhir itu kayak apa kira-kira, gitu ya. Nanti ketika dibangkitkan kayak apa keadaannya. Kalau orang itu sudah mati, dihidupkan lagi, tidak ada mati lagi. Di saat itu bertahun-tahun lamanya di alam mahsyar, itu belum lewati alam berikutnya. Dia mahsyar itu bertahun-tahun. Tidak ada makan, tidak ada minum, tidak ada istirahat, nggak ada tidur, Pak. Gitu ya. Bertahun-tahun. Bagaimana kita membayangkannya? Gitu ya. Dan itu hanya amal soleh yang bisa memberikan daripada asbab pertolongan itu. Ya. Nah, di antaranya kan Nabi sabdakan yaumala dzilla illa dzilluh. Gitu ya. Yaumala dzilla illa dzilluh. Tidak suatu naungan ketenangan Allah tadi. Gitu ya. Di antaranya siapa? Sab'atun yudhillahu yaumala dzilla illa dzilluh. 7 gulungan yang akan mendapatkan daripada satu naungan. Nah, kita raih ini, Pak. Kita cari ini. Supaya apa? Kita nanti dapat naungan. Gitu loh. Kalau nggak ada pepohonan, nggak ada daripada bangunan, nggak ada tempat untuk berteduh, gitu ya. Apa yang bisa menyelamatkan kita kalau bukan amal soleh? Kan begitu kan? Masya Allah. Apa aja 7 golongan itu? Gitu ya. Nah, kita usahakan, upayakan mendapatkan itu. Orangnya hatinya terpaut dengan masjid. Nah, siapa tahu dengan kita cintanya, kita dengan masjid, terpaut hati kita dengan masjid, sholat jamaah di masjid, menjadikan asbab kita nanti dapat naungan. Bukan perkara remeh, Pak. Bukan sehari 2 hari. Gitu ya. Nah, siapa orang kuat untuk dijemur
berjam-jam Pak. Ya. Nah, orang namanya upacara gitu. Nggak lama-lama itu. Itu kalau saat mulai sampai panas Pak, ya. Sampai jam 12 siang bisa pingsan itu. Kan begitu. Itu bukan cuma 1 jam 2 jam Pak. Gitu ya. Masya Allah. Itu bertahun-tahun namanya. Mungkin di antara hati yang terpaut dengan masjid. Nah, di antara kan begitu ya. Karena itu ada imam yang adil, gitu ya, pemimpin yang adil, tidak rakus, tidak zalim, tidak jahat kepada rakyatnya, gitu ya, kepada orang yang dipimpinnya. Ini pemimpin yang akan dapat daripada naungan, gitu ya. Yang kedua diantaranya adalah orang yang hatinya terpaut dengan masjid, kan gitu kan Pak. Nah, kita usahakan. Kalau kita nggak jadi pemimpin yang besar, ya, nah bagaimana mendapatkan yang kedua ini, gitu ya. Kemudian orang yang berjumpa karena Allah, berpisah karena Allah. Orang ke masjid ini kan berjumpa karena Allah, Pak. Oh, nggak ada apa namanya janjian untuk tak ke masjid ya. Nah, itu masjid ya. Saya enggak kan itu. Nah, kita ke sini karena Allah. Dari daerah yang berbeda, ya, di asal yang berbeda datang ke sini semata-mata karena Allah. Datang ke tempat pengajian ini karena Allah, kan begitu. Nah, nanti juga kita pisah karena Allah, kan begitu. Nah, itu diantaranya. Nah, pemuda yang hatinya tumbuh untuk ibadah kepada Allah. Nah, ini pemuda yang hatinya itu dia tumbuh untuk taat kepada Allah. Nah, ini memang sesuatu hal yang istimewa Pak. Biasa anak muda-muda ini banyak nongkrong-nongkrongnya. Gitu ya. Nah ini kok ada pemuda rajin ibadah. Masya Allah, luar biasa. Gitu ya. Kemudian seorang yang dirayu oleh perempuan. Gitu ya. Masya Allah. Cantik. Kaya lagi. Gitu ya. Masya Allah. Tapi dia takut kepada Allah. Gitu ya. Nah, luar biasa ini Pak. Jadi melihat daripada kebesaran Allah. Gitu ya. Takut kepada Allah. Kemudian seorang yang berzikir di malam hari dalam kesunyian, gitu ya, sampailah air matanya menetes karena takut kepada Allah. Nah, Masya Allah, ini luar biasa, gitu ya. Berzikir berjamaah karena yang lainnya nangis ikut nangis itu, atau yang lain ikut doa, yang lainnya itu doa juga, gitu ya. Nah, yang lainnya nangis ikut nangis juga kita. Nah, ini mungkin masih suasana gitu ya, tapi bagus juga suasana itu, namun suasanakan. Nah, nanti kalau sudah sampai sendiri kita berzikir, kita berdoa sampai nangis, wah itu luar biasa. Itu yang akan nanti akan mendapatkan daripada perlindungan Allah. Dan yang bersedekah seolah-olah tangan kirinya tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Ya, karena keikhlasannya itu. Nah, kita raih Pak, mana yang kita dapatkan kira-kira di antara 7 golongan itu. Ini penting itu. Nanti udah sampai di sana. Wah, kalau tahu begitu, kalau ngerti begitu, seandainya jikalau kan nggak mungkin lagi kembali ke dunia ini. Wanada ashabul arafi rijalan ya'rifunahum bisimahum qalu ma aghnankum jam'ukum ma kuntum tastakbirun. Wanada ashabul araf rijalan. Ashabul araf mereka memanggil daripada orang-orang yang mereka kenal, yang mereka ketahui bisimahum dengan tanda-tanda mereka, yaitu ahli neraka. Ya, setelah mereka menengok ahli neraka kan tadi lihat ahli neraka. Maka ashabul
Arafi tahu bagaimana tanda-tanda daripada ahli neraka. Kalau mereka mengatakan, ashab Arafi mengatakan begini, ma'agnankum jam'ukum ma kuntum tastakbirun. Apa yang kamu kumpulkan ya harta benda dulu. Sampai orang itu berbuat kezaliman, kejahatan demi untuk mengumpulkan kekayaan, ya kan Pak? Nah. Dan apa yang kau sombongkan dengan kedudukanmu, ataupun dengan tidak taatmu kepada Allah, sombong, gitu ya? Ternyata itu semua tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Masya Allah, ya. Ashab Ta'araf mengetahui bagaimana tanda-tanda ahli neraka dengan wajah mereka yang hitam, gitu ya, redup, sama sekali tidak ada cahayanya, gitu ya. Dikenali betul mereka ahli neraka, gitu ya. Maka mengatakan, di mana Ashab Ta'araf mengatakan, harta-harta yang dulu kau kumpulkan, gitu ya, kau tumpuk-tumpuk demi mendapatkan kekayaan, ya, dengan berbagai macam cara yang kau dapatkan, bahkan sampai dengan cara zalim pun, demi untuk menumpuk kekayaan. Ternyata semua itu sia-sia saja, tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Kesombongan yang kau tunjukkan dengan kekuasaan, ya, dengan kepandaian, dengan apapun juga lah itu, ternyata hal itu tidak ada manfaatnya. Masya Allah. Orang itu kadang-kala susah payah mengumpulkan harta kekayaan. Tidak banyak dia menikmati. Begitu banyak kemudian dia mati, Pak. Sampai dia mengumpulkan kekayaan harta benda itu, sampai mati-matian, gitu ya. Bahkan berani berbuat kezaliman, kejahatan demi untuk mendapatkan kekayaan itu. Begitu dia dapatkan, dia kumpulkan, kemudian dia tinggalkan, mati dia. Masya Allah. Hidup seperti orang miskin, mati dihisap seperti orang kaya. Ini orang pelit namanya Pak, gitu ya. Nah, orang pelit itu hidup seperti orang miskin, ngirit-ngirit biasanya kan begitu. Orang itu ngirit-ngirit gitu. Hidup seperti orang miskin, gitu ya. Mati nanti dihisap seperti orang kaya. Nah, banyak hartanya, hisapnya berat luar biasa. Dia, masya Allah. Capek lelah begitu banyak ditinggalkan gitu. Masya Allah. Kita ulama itu, orang itu cek bodoh nih gitu. Nah, gitu ya. Kok bodoh bener gitu loh ya. Nah, carinya sampai seperti itu gitu ya. Sampai menekan orang, memeras orang gitu ya, mengancam orang, berbuat kezaliman, kejahatan kepada orang. Begitu kumpul banyak, terus ditinggalkan. Coba bayangin, ya. Banyak orang itu Pak, gitu ya, mengumpulkan harta tapi tidak menikmatinya. Itu banyak orang itu, gitu ya. Maka dulu ada kisah di zaman Nabi Isa alaihissalam itu, ceritanya gak panjang. Tapi saya lihat yang paling belakang saja. Ketika seorang yang ikut Nabi Isa alaihissalam, terakhirnya itu, disuruh patuh sebetulnya, tapi ternyata dia bohong gitu Nabi Isa itu. Nah, suatu terakhir itu Nabi Isa bersama orang itu ada di pinggir laut, gitu ya. Melihatlah gundukan. Dilihat buat gundukan Nabi Isa itu 3 gundukan. Begitu doa, jadilah daripada gundukan jadi emas. Ya.
Maka orang yang mengikuti Nabi Isa itu terkejut, takjub, wih, ada emas, mungkin saya dikasih gitu. Nah, akhirnya dikasihlah emas itu. Ini buat saya, ini buat kamu. Nah, satunya buat siapa ini? Tadinya itu awal pertama kali itu Pak Nabi Isa itu ketika dalam perjalanan bersama orang itu, ya dikatakan bahwasanya kalau kamu udah ikut bersama aku, kamu harus jujur. Gitu. Nah, maka dalam perjalanan Nabi Isa membawa 3 roti. Begitu dalam perjalanan lelah capek, maka istirahat. Maka roti 1 dikasihkan temannya itu, 1 dimakan sama Nabi Isa, sisa 1. Nah, temannya ini karena masih rasa lapar, masih kurang. Nah, lihat Nabi Isa tidur, dia ambil roti itu, dimakan. Begitu Nabi Isa bangun, lihat kok nggak ada rotinya, ditanya, di mana rotinya itu? Saya tidak tahu, gitu ya. Maka Nabi Isa katakan, sudah ini roti yang 1 ini bagian orang yang makan tadi itu. Nah, baru orang itu ngaku, tadi itu yang makan roti yang 1 tadi itu saya. Nah, baru dikasih aja, dah kamu ini kasih. Nah, maka emas yang dibawa Nabi Isa pun dikasihkan juga kepadanya. Satu, yaudah mulai saat ini saya lagi. Pergi Nabi Isa. Orang itu bawa 3 emas, gundukan emas, Pak. Gitu ya. Nggak tahu berapa kilo kalau sekarang. Senang gembira. Dalam pikirannya emas segini besarnya, segini banyaknya, harganya mungkin miliaran lah, gitu ya. Wah, bisa bantu rumah, beli mobil mewah, gitu ya. Nah, buat nikah, macam-macam lah begitu kira. Terpikir dalam dirinya. Ternyata dalam perjalanan pulangnya ketemu sama perampok. Seorang diri membawa emas yang ditenteng-tenteng begini, ada rampok. Dan gak banyak ngomong, Pak. Langsung dibunuh, mati orang itu. Ini rampok ada 3, gitu ya. Nah, akhirnya dibawa itu. Nah, kita satu-satu, ya. Tapi sebelum kita bagi, kita cari makan dulu. Tapi kalau kita bawa ke kampung nanti ketahuan kalau nanti kita ngerampok. Nah, salah satu di antara kita lah beli makan. Ya udah boleh. 1 cari makanan. Ke warung lah, ke satu kampung. Gitu ya. Yang 2 nunggu di satu hutan. Katanya satunya lagi, yang berdua di hutan, kita bunuh aja teman saya yang satunya cari makan tadi itu. Nanti biar kita dapat 1,5 gitu ya. Nah, boleh. Kata yang beli nasi, gitu ya. Kenapa mesti harus dibagi? Bagaimana saya makan dulu di warung, yang 2 dikasih temennya, dikasih racun. Nanti kalau teman kita mati, saya dapat 3, kan begitu. Nah, ternyata benar Pak, nyampe lah di tempat tujuan, gitu ya, ketemu, ya, yang teman 1 yang cari nasi tadi itu dipukul mati, yang 2 makan enak. Nanti kita bagi 1,5. Oke. Begitu makan selesai Pak, baru gitu ya. Nah, muntah mati. Jadi ini emas masih utuh. Nah, ternyata banyak orang itu ya mendapatkan suatu kekayaan belum juga dinikmati, sudah mati ditinggalkan, nggak menikmati apa-apa. Seperti itu kira-kira, gitu ya. Maka ketika Nabi Isa balik ke tempat itu disuruh oleh Allah, heran, kok ada emas 3 gunduk ini, gitu ya. Ada orang mati 4. 1 yang dikasihkan tadi, 2 dari 3 yang dari perampok, dan nggak ada yang ngambil, gitu ya. Masya Allah, hanya lewat 1 harta itu Pak dari sini karena pergi sana, gitu ya. Jadi gitu saja gitu ya. Ada yang datangnya sini dengan cara halal, datang begitu dengan cara haram, datang sana lagi dengan cara halal, jadi dengan cara haram. Hartanya itu juga Pak, gitu ya. Tiap dari kantor, ya, buat beli ini barang ini, dari ini terus begitu muter-muter aja gitu. Masya Allah, semoga Allah selamatkan kepada kita semuanya, ya. Sampai ayat 48. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.